Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan masuki bab ke-243. Pada bab ke-243, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini jamaah, kita akan membahas ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan keutamaan bersolawat. Yang sering saya sampaikan jamaah, bahwasannya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sangatlah banyak. Di sana ada nikmat yang sifatnya umum, di sana ada pula nikmat yang sifatnya khusus. Nikmat yang sifatnya umum Allah Ta'ala berikan kepada siapapun, tidak peduli apakah dia muslim maupun kafir, apakah dia sholat maupun tidak sholat, semuanya dapat nikmat umum ini. Nikmat dalam artian fasilitas hidup. Namun di sana ada nikmat khusus yang tidak Allah Ta'ala berikan kecuali untuk orang-orang yang khusus, kecuali untuk orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Nikmat khusus tersebut adalah nikmat apa? Iman dan amal soleh. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala berikan nikmat dunia kepada siapa yang Allah Ta'ala cintai dan kepada siapa yang Allah Ta'ala tidak cintai. Semuanya dapat. Wala yu'til iman illa man yuhib. Namun Allah Ta'ala tidak memberikan nikmat iman kecuali untuk siapa yang Allah Ta'ala cintai. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jamaah, di samping nikmat umum adalah nikmat apa? Khusus. Ini adalah nikmat yang paling besar. Di antara nikmat khusus adalah nikmat bisa mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka belum mendapatkan nikmat ini. Betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka belum mendapatkan hidayah taufik untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haqq, yang mereka tampil di atas kebenaran.
Mereka tetap berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka, tidak membahayakan mereka siapa yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi akan ada senantiasa sekelompok dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah yang mereka senantiasa berada di atas apa? Kebenaran. Tidak membahayakan mereka siapa yang menyelisihi kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan siapa sih kelompok yang senantiasa di atas kebenaran ini sehingga tidak membahayakan mereka siapa yang menyelisihi mereka, beliau mengatakan in lam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau seandainya yang dimaksud dari kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran ini mereka bukanlah ahlul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan bahwasanya kelompok yang akan senantiasa di atas kebenaran mereka adalah siapa? Ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalil Ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan in lam yakun ahlul hadithi ahlul qur'ani wal hadithi awliya Allah falaysa lillahi fil ardi wali. Kalau seandainya ahlul Qur'an dan ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, memahami maknanya, berusaha mengamalkannya, mereka bukan wali Allah, maka saya tidak tahu di dunia ini ada wali Allah. Jadi kalau seandainya orang yang perhatian dengan Al-Quran, dengan hadis, mereka saja bukan wali Allah, lalu siapa lagi wali Allah? Maka ini menunjukkan jamaah betapa besarnya keutamaan belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Kalau seandainya saya melihat orang-orang yang belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faka'anni ra'aitu ashaban min rajulan min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan saya melihat seorang dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazahumullahu khaira, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan untuk mereka. Hum hafidhu lanal asal, ahlul hadislah mereka yang menjaga asal agama ini. Falahum alainal fadl, mereka punya jasa kepada kita. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala jamaah ketika melihat orang-orang yang belajar hadis, melihat ahlul hadis, seakan-akan belum melihat siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kesibukannya sama. Kesibukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mengamalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula orang-orang yang datang setelahnya, setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kesibukannya sama, yaitu mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Imam Asy-Syafi'i kalau melihat mereka seakan-akan melihat siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa ahlul hadis? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, siapa itu ahlul hadis? Beliau mengatakan, wa nahnu la na'ni bi ahli hadis al-muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi au riwayatihi. Ketika kita mengatakan ahlul hadis, maka maksudnya bukanlah orang yang hanya sekedar mendengar hadis kemudian menulisnya atau meriwayatkannya. Jadi ahlul hadis itu bukannya sekedar yang mendengar hadis kemudian apa? Menulisnya kemudian menyampaikannya. Bukan ini maksud dari ahlul hadis yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Bal na'ni bihim, namun yang kami maksud kullu man kana ahaqqa bihifdhihi. Mereka orang-orang yang mau menghafal hadis. Mereka mau berusaha menghafal hadis sesuai dengan kemampuannya. Wa ma'rifatihi wa fahmihi, berusaha memahami isi hadis zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin. Wattiba'ihi batinan wa zahiran, dan berusaha mengamalkan, mengikuti hadis baik secara zahir maupun secara batin. Jadi ahlul hadis itu jamaah pertama mau belajar hadis.
mendengar, menulis, dan apa? Menyampaikan. Kemudian memahaminya. Kemudian setelah itu berusaha mengikutinya. Artinya mengamalkan apa? Isi hadis yang telah dia pelajari. Inilah ahlul hadis jamaah. Dia belajar, dia mendengar, kemudian dia tulis, kemudian dia sampaikan. Yang kedua dia apa? Fahami maknanya. Yang ketiga dia apa? Amalkan. Ini yang dimaksud ahlul hadis oleh para ulama. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kalau seandainya tidak ada keutamaan dari yang mempelajari hadis kecuali satu, apa itu? Banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah cukup. Kalau seandainya tidak ada keutamaan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali otomatis kita akan banyak bersolawat, ini sudah cukup bagi kita untuk mau belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam otomatis dia akan banyak apa? Bersolawat. Dia akan mendengar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, inna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis dia akan memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada keutamaan dari belajar hadis kecuali memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah apa? Cukup. Bagaimana tidak? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak berapa kali? 10 kali. Kalau kita sekali majlis bersalawat 100 kali ada nggak jamaah? Kayaknya ada kayaknya. Ini tadi dari Muqaddimah sampai ini aja udah berapa kita sebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Kalau seandainya 100 kali saja, berarti Allah Ta'ala akan bersalawat kepada orang yang bersalawat 100 kali sebanyak berapa? 1000 kali. Maka ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan pelajari hadis, dan diantara keutamaannya adalah bisa memperbanyak apa? Salawat. Maksud saya, nanti kalau setiap kali mendengar hadis Nabi, jangan lupa mendengar kata nama Nabi, jangan lupa untuk apa? Bersalawat. Bisa Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa alaihi salatu wassalam. Sekarang kita masuki hadis yang ayat yang pertama. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian untuknya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Terkait hadis ini, terkait ayat ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ayat ini menunjukkan akan begitu tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menunjukkan begitu tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Kita tahu betapa tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat ini adalah karena Allah Ta'ala bersolawat kepada beliau. Nah, para malaikat juga bersolawat kepada beliau. Maka ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tinggi tadi? Sampai-sampai Allah Ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya jamaah kita nggak mau bersolawat, itu yang rugi kita sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak rugi. Kenapa? Allah Ta'ala dan para malaikat sudah bersolawat kepada beliau. Jadi kalau kita nggak mau bersolawat, itu sejatinya yang rugi siapa? Kita sendiri. Tidak ada ruginya sama sekali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa makna solawat? Makna solawat, jumhur ulama
Mereka mengartikan dengan minallahi ta'ala ar-rahmah. Jadi kalau salawat itu dari Allah, maknanya adalah rahmat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat, berartinya Allah Ta'ala melimpahkan apa? Rahmat. Ada minallah. Wa minal malaikati al-istighfar. Kalau seandainya salawat itu dari para malaikat, maka maknanya adalah apa? Istighfar. Malaikat bersalawat berarti malaikat memintakan ampun. Wa minal adamiyyin ad-du'a. Adapun dari manusia, maka maknanya adalah doa. Saya ulangi jamaah. Jadi kalau seandainya dari Allah, maknanya apa? Rahmat. Kalau dari malaikat, maknanya istighfar. Kalau dari Bani Adam, maknanya doa. Yang pertama dari Allah, maknanya adalah rahmat. Berarti Allah Ta'ala merahmati Nabi kita Muhammad SAW. Rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sangatlah besar, sangatlah banyak. Di antaranya adalah Allah Ta'ala mengangkat beliau menjadi seorang Nabi. Di antaranya Allah Ta'ala jaga beliau. Di antaranya Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang pertama kali membuka pintu surga, dan seterusnya, syafaatul udma dan seterusnya. Ini semua bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi dari malaikat maknanya apa? Istighfar. Kita tahu jamaah, malaikat akan memintakan ampun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan sangat besar. Kenapa? Karena yang memintakan ampun siapa? Malaikat. Malaikat jumlahnya banyak enggak? Banyak enggak? Wih, banyak sekali. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu wala ya'lamu wa ma ya'lamu. Wala atau wa ma? Wala. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah kecuali Allah. Nabi SAW bersabda, "Atatis sama'u wa huqqalaha anta'id." Langit itu merintih dan sudah selayaknya langit merintih. Kenapa merintih? Tidak ada tempat di langit seluas 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan akan betapa banyaknya jumlah para malaikat. Mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat enggak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahu. Mereka tidak pernah bermaksiat atas perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Seseorang semakin soleh, itu doanya semakin apa? Mustajab. Padahal sesoleh-solehnya orang masih maksiat enggak? Masih. Apalagi para malaikat. Maaf, apalagi para malaikat tentunya jauh lebih soleh lagi karena mereka tidak pernah bermaksiat. Tentu doanya lebih apa? Mustajab. Di antara bukti bahwasannya doa para malaikat mustajab jamaah, baik doa kebaikan maupun doa keburukan, Allah Ta'ala memperingatkan para wanita agar tidak melakukan perbuatan dosa ini dengan ditakut-takuti dengan doa apa? Malaikat, doa buruk dari malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum ra'atahu ila firashihi fa abat antaji'a la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya wanita diajak suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, kok tidak mau, bukan karena udzur syar'i, maka dia akan dilaknat, didoakan keburukan sama malaikat sampai waktu subuh. Kalau seandainya doa malaikat gak mustajab, tentu Nabi SAW tidak mengancam para wanita dengan apa? Doa malaikat. Ketika digunakan oleh Nabi SAW, maka ini menunjukkan bahwasanya doa malaikat itu apa? Mustajab. Ini makna pertama. Saya ulangi jamaah. Berarti kalau sholawat dari Allah maknanya apa? Rahmat. Sholawat dari para malaikat istighfar. Sholawat dari manusia doa. Yang kedua, makna yang kedua, ini adalah makna yang dipilih oleh Abul Aliyah. Abul Aliyah dipilih oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Beliau mengatakan, mereka mengatakan,
As-salatu 'alan nabi huwa tsana'u 'alaihi fil mala'il a'la. Salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah Allah Ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Jadi kalau pertama maknanya tadi apa? Rahmat. Kalau di sini maknanya apa? Pujian. Jadi ketika Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut namanya di hadapan para malaikat. Ini dari Allah. Wa yakunu du'aul malaikati wa du'aul muslimin bi sholati alaihi bi an yusniyallahu ta'ala alaihi fil mala'il a'la. Adapun salawatnya malaikat, salawatnya manusia, maknanya adalah mereka berdoa agar Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Jadi makna yang kedua ini jamaah, maknanya adalah as-sana fil mala'il a'la, dipuji di hadapan para malaikat. Ini menunjukkan jamaah sekali lagi akan betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala senantiasa memuji di hadapan para malaikat. Malaikat pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Nabi Muhammad senantiasa dipuji di hadapan para malaikat. Ketika manusia bersolawat pun intinya adalah, di antara maknanya adalah berdoa agar Nabi Muhammad SAW dipuji di hadapan para malaikat. Maka ini menunjukkan jamaah sekali lagi betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang ingin mencela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjatuhkan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bisa. Justru dia sendiri yang akan apa? Celaka. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mubghiduka, membencimu, wadhamuka, mencelamu, wa muntakisuka, yang menjatuhkanmu atau mengurangi kedudukanmu. Jadi siapapun yang mau mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sendiri yang abtar, dia sendiri yang akan terputus dari segala bentuk kebaikan. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan. Ini sebagaimana jamaah bahwasannya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, dia ini setiap kali dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan da'uh, biarkan dia. Fa innama huwa rajulun abtar la akibalahu. Sesungguhnya dia adalah orang yang terputus dari kebaikan. Jadi kata siapa tadi? Al-As ibn Wa'il. Biarkan dia, Muhammad, biarkan Muhammad. Ini kata Al-As. Sesungguhnya dia adalah al-abtar. Apa abtar? Terputus dari kebaikan. Kenapa? La akibalahu. Dia sudah nggak punya keturunan laki-laki. Lau halaka in qata'a dzikruhu. Kalau seandainya dia meninggal, sudah nggak disebut lagi namanya. Ini kata siapa? Al-As ibn Wa'il. Justru dia yang abtar. Namun nama Nabi SAW terus disebut sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Bahkan dalam sehari kita berapa kali dengar nama Nabi Muhammad SAW disebut jamaah. Di dalam adzan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berapa kali kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi siapapun jamaah yang berusaha mencela, membenci Nabi kita Muhammad SAW, dia sendiri yang apa? Abtar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedudukannya sangat tinggi, ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang kedua. Apa makna yang kedua jamaah? Allah memuji di hadapan para malaikat. Apa alasannya? Alasannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka, yaitu orang-orang yang bersabar ketika di musibah, alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Jadi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka dapat apa? Salawat dan rahmat. Dan itu kalau menggunakan kata dan, biasanya yang pertama, yang sebelum dan sama yang setelah dan itu maknanya apa? Beda. Kalau kita artikan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah, mereka mendapatkan sholawat dan rahmat. Kita artikan sholawat itu rahmat,
berarti dapat rahmat sama saja. Padahal dan itu yang sebelum sama yang setelahnya apa? Berbeda. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasannya sholawat itu maknanya adalah dipuji di hadapan para malaikat. Ini makna dari sholawat. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Setelah Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasannya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah Taala perintahkan kita untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam penghormatan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah dijelaskan bahwasannya Allah dan para malaikat bersolawat, kalau Allah dan para malaikat bersolawat, masa kaum muslimin nggak mau bersolawat? Kalau Allah Ta'ala bersolawat, masa kaum muslimin tidak mau bersolawat? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, seakan-akan solawat itu jamaah konsekuensi dari keimanan. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, solawatlah. Jadi seakan-akan konsekuensi dari keimanan adalah ketika seorang mau apa? Bersolawat. Jadi semakin kuat iman seseorang ketika dia semakin membanyak apa? Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak mendoakan agar Nabi Muhammad SAW senantiasa dipuji di hadapan para malaikat jemaah? Padahal orang yang paling besar jasanya kepada kita siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berikanlah peringatan. Beliau nggak pernah istirahat. Istirahat dalam artian beliau tidak pernah berhenti dalam berdakwah. Senantiasa beliau berdakwah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dihina habis-habisan dari yang sebelumnya dikenal dengan Al-Amin. Apa Al-Amin? Yang dipercaya menjadi majnun, orang gila. Menjadi syair. Apa syair? Penyair. Yang tadinya sebelum diangkat Nabi menjadi apa? Al-Amin. Ketika diangkat Nabi, mendakwahkan dakwah sehingga disebut apa? Majnun. Seberat-beratnya perjalanan dakwah kita jamaah, mungkin tidak ada di antara kita yang sampai disebut apa? Majnun. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya Al-Amin, setelah dia menjadi Nabi disebut dengan apa? Majnun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mau dibunuh. Ketika mau hijrah, orang-orang kafir Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh akan mendapatkan onta sekian dan sekian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud, kemudian di punggungnya ditaruh kotoran onta. Ada mengatakan kotoran, ada mengatakan jeroan. Jadi habis melahirkan itu ada kotorannya ditaruh di atasnya. Tidak ada yang berani mencegah orang-orang kafir Quraisy dari melakukan hal tersebut. Dan di saat itu kaum muslimin dalam kondisi apa? Lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diboikot sampai-sampai para sahabat Nabi SAW jamaah itu makan dedaunan, makan rumput. Saya juga sering makan rumput laut, beda. Ini bukan rumput laut, rumput. Nabi Shallallahu ada salah seorang sahabat Nabi, dia termasuk yang jamaah surga jamaah. Ketika masa-masa boikot, dia kencing. Ketika kencing, suaranya beda. Jadi kan kencing kalau kena tanah kan nggak terlalu keluar suaranya kan. Ini terkena sesuatu yang bunyinya gimana ya? Pokoknya bunyinya beda lah gitu. Setelah dilihat ternyata ada kulit. Dicuci, dibersihkan, dimakan. Saking nggak ada yang bisa dimakan. Ketika ada salah seorang sahabat yang mereka punya harta mau beli, harganya diapakan? Ditinggikan. Ketika beliau ke Taif, setelah sedih di Mekah ditolak dakwahnya, ke Taif ingin mendapatkan perlindungan, ternyata malah dilempar dengan apa jamaah? Batu. Nabi SAW pernah diracun ketika di Khaybar. Bahkan ketika meninggal dunia, Nabi mengatakan kepada Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Saya wahai Aisyah masih merasakan sakitnya racun yang saya konsumsi ketika di Khaybar. Bahkan ketika Nabi SAW sudah ke Madinah juga enggak selesai gangguan yang diberikan oleh musuh-musuh Islam kepada Nabi SAW. Nabi SAW pernah dituduh istrinya berzina. Bayangkan jamaah, seorang kita ustadz saja, istrinya dituduh berzina, itu pada berat sekali kan? Ini seorang nabi, istrinya dituduh apa?
berzina. Jadi ujiannya berat sekali jamaah. Ini semua untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Sehingga kita bisa mengetahui mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan. Kita bisa tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ini semua untuk kita. Ketika Nabi SAW jasanya luar biasa, masa kita sholawat aja enggak mau? Mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad aja enggak mau. Padahal jasa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat apa? Banyak sekali. Oleh karena itu jamaah, seseorang tidak dikatakan imannya sempurna sampai menjadikan Nabi Muhammad lebih dia dicintai daripada siapa? Bahkan dirinya sendiri. Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling saya cintai illa min nafsi, kecuali dari diri saya. Umar jujur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, belum ya Umar. Hatta akuna habba ilaik hatta min nafsik. Sampai saya lebih engkau cintai lebih dari dirimu. Kemudian kata Umar, saya sekarang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada cinta saya kepada diri saya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar bin Khattab. Karena memang jamaah yang paling besar jasanya kepada kita adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita banyak apa? Bersolawat. Penyair mengatakan, uridu li ansa dzikroha faka'annama tamatsala li laila bikulli sabil. Saya pengen melupakan Laila. Ini kata orang penyair dulu, saya pengen melupakan wanita yang bernama Laila. Tamatsal faka'annama tamatsala li laila bikulli sabil. Namun dia senantiasa datang dalam arah yang tidak saya bisa tebak. Artinya Laila ini, karena siapa tadi, laki-laki ini sangat cinta sama Laila, jadi berusaha untuk melupakan nggak bisa. Kenapa? Saking cintanya kepada Laila, sehingga senantiasa menyebut nama Laila. Begitu pula orang yang sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis dia akan memperbanyak apa? Menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang pertama. Sekarang kita masuki hadis yang pertama. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama kedudukannya denganku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, ada dua poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah makna dari aulan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama kedudukannya denganku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak apa? Bersolawat. Apa maksud dari orang yang paling utama kedudukannya denganku? Maknanya adalah inna ahassa ummati bi. Sesungguhnya orang yang paling khusus dari umatku denganku. Jadi orang-orang khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqrabahum minni, orang yang paling dekat denganku kelak di surga, yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahaqqahum bi syafaati, yang paling berhak untuk mendapatkan apa? Syafaatku. Jadi makna aulan nas adalah orang yang paling khusus, orang yang paling dekat kelak di surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah orang yang paling berhak mendapatkan apa? Syafaat. Siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan. Dia adalah orang yang paling banyak apa? Bersolawat. Maka siapa yang pengen menjadi orang yang paling khusus dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menjadi orang yang paling dekat kelak di surga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin paling berat mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka di antara caranya adalah dengan memperbanyak apa? Sholawat. Kalau seandainya jamaah, maaf, masuk surga saja itu sudah nikmat yang tiada tara. Apalagi kalau seandainya surganya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selevel mungkin nggak jamaah? Selevel mungkin nggak? Nggak mungkin. Selevel dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak mungkin. Tapi dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat apa? Wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah adalah kedudukan darajatun indallahi azza wa jalla laisa fawqaha darajah. Itu adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, yang tidak ada kedudukan yang lebih tinggi lagi melebihi kedudukan tersebut. Faya afdol minal firdaus, dia lebih afdol daripada surga firdaus. Idhiya a'la darajatin fil jannah, dan dia adalah kedudukan yang paling tinggi di surga. Walatan bagi illa li abdin wahidin, dan tidak berhak kecuali untuk satu orang. Dan Nabi SAW berharap satu orang itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk selevel nggak bisa. Namun untuk mendekati Nabi SAW, bertetangga dengan Nabi SAW itu apa? Mungkin. Di antara amalannya apa jamaah? Memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam hadis ini jamaah disebutkan keutamaan bersolawat. Apa keutamaannya? Menjadi orang yang paling khusus, kemudian paling dekat, kemudian yang ketiga paling berhak mendapatkan syafaat. Poin yang kedua adalah keutamaan lain dari solawat. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Jala'ul Afham fi fadlis salati wassalami ala Muhammadin khairil anam. Beliau menyebutkan kurang lebih 40 keutamaan. 40 keutamaan dari bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja? Saya akan sebutkan sebagian aja. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Jadi ketika kita bersolawat, kita ini sedang apa? Menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah. Jadi ketika kita bersolawat, sejatinya kita sedang menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah dari keutamaan solawat, menyertai Allah dalam bersolawat kepada nabinya. Yang disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka ketika kita bersolawat, kita sedang apa? Menyertai Allah Azza wa Jalla dalam bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyertai siapa? Para malaikat. Ini keutamaan kedua. Yang ketiga, memperoleh 10 solawat dari Allah. Jadi sekali solawat kita akan dapat 10 solawat. Tadi solawat dari Allah maknanya apa jemaah? Rahmat. Bisa juga maknanya dipuji. Berarti ketika seorang hamba dia mengucapkan sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, Allah Ta'ala akan berikan rahmat kepada dia berapa? 10 kali. Akan disebut namanya di hadapan para malaikat berapa lagi? 10 kali. Hanya berapa? Sekali. Ini keutamaan dari sholawat. Berikutnya adalah Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya 10. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Berikutnya Allah Ta'ala akan menulis baginya 10 kebaikan. Jadi satu sholawat diangkat derajatnya berapa tadi? 10. Kemudian ditulis baginya kebaikan 10. Kemudian dihapuskan darinya 10 dosa. Saya ulangi jamaah. Tadi yang pertama apa? Diangkat derajatnya 10. Kemudian apa tadi? Ditulis 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Atani atin min Rabbi Azza wa Jalla faqal. Datang sosok, datang malaikat kepadaku kemudian berkata, Man shalla alaika
min ummatika salatan, siapa yang bersolawat kepadamu dari umatmu sekali solawat, kataballahu lahu asyra hasanat, Allah Ta'ala akan tulis baginya 10 hasanah kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyiat, dihapus darinya 10 dosa. Wa rafa'alahu asyra darajat, dan akan diangkat 10 derajat. Jadi yang tadi saya sebutkan tadi jamaah disebutkan dalam satu hadis, ditulis 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, dihapus 10 dosa. Ini diantara banyaknya keutamaan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut habis ada. Udah ada nggak ya? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan hadis yang kedua, hadis dari Fadalah ibn Ubaid. Dari Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulai dengan memuji Tuhannya yang maha suci. Ketika mau berdoa, awali dengan pujian dan menyanjungnya. Kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu barulah ia berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala.
Hadis ini menjelaskan akan anjuran ketika seseorang mau berdoa mengawali dengan apa? Pujian dan sholawat. Mengawali dengan pujian dan sholawat. Ini diantara adab berdoa. Sebelum minta sama Allah, maka awalilah dengan memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah jamaah, maka diawali dengan pujian. Setelah seorang memuji Allah Azza wa Jalla, baru dia meminta ihdinas siratal mustaqim. Awalnya pujian, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin. Kemudian ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah memuji, berikrar, baru dia minta ihdinas siratal mustaqim. Maka di antara adab dalam berdoa sebelum minta Allah Azza wa Jalla adalah memuji Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya sesama manusia saja jamaah, walillahul matsalul a'la, kita mau minta sesuatu, maka apakah langsung ujuk-ujuk minta jamaah? Atau ada apa namanya? Iya, bisa pasti kanan ke kiri baru kemudian apa? Mengajukan hajatnya. Kalau sama manusia seperti itu, apalagi sama Allah Azza wa Jalla. Jadi awali dulu dengan pujian, baru bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nama-namanya. Jadi kalau mau berdoa jamaah, awali dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Ya Rahman, irhamni, dan seterusnya. Sebutkan Asmaul Husna. Ustaz, susah Ustaz, nggak hafal Ustaz. Saya akan sebutkan satu jamaah. Semoga kita bisa hafal. Ini luar biasa. Nabi SAW pernah ada orang yang berdoa dengan doa ini. Diawali dengan pujian. Pujiannya pujian ini. Kemudian Nabi mengatakan, dia telah minta sama Allah dengan nama Allah Ta'ala yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang kalau Allah Ta'ala diminta, sebelum diminta, dipuji dengan pujian tersebut, Allah Ta'ala kan apa? Mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan kalau Allah Ta'ala diminta, maka Allah Ta'ala akan memberikan. Jadi Nabi SAW pernah mendengar ada orang berdoa, sebelum berdoa diawali dengan apa? Pujian. Saya sendiri dulu pusing jamaah, ini memuji bagaimana? Apakah hanya seperti ya Rahman, ya Rahim gitu? Boleh seperti itu. Namun di sini ada pujian yang sangat bagus yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi, siapa yang berdoa sebelum berdoa memuji dengan pujian tersebut, maka akan dikabulkan apa? Doanya. Kata Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang berdoa. Summa da'a, kemudian dia berdoa. Dia duduk di masjid, kemudian berdoa. Allahumma, inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Alhamdu, apa alhamdu? Pujian. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Memuji, pujian bagi Allah. La ilaha illallah. Memuji Allah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Coba ulangi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illallah. Udah dua jamaah ya. Bi anna lakal hamdu. La ilaha illallah. Antal mannan. Mannan itu maha pemberi. Antal mannan. Pujian lagi yang ketiga. Badi'us samawati wal ard. Pujian lagi. Pencipta langit dan bumi. Coba ulangi jamaah. Allahumma inni as'aluka bi annaka bi anna lakal hamdu. La ilaha illallah. Antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Sudah 4. Ya dal jalali wal ikram. Ya dal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. 5. Ya dal jalal wal ikram. Dal jalal wal ikram kita jadikan satu. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum kita jadikan satu. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, enggak butuh sama yang lain. Ya hayyu ya qayyum. Ada 6 berarti pujian jamaah. Yang pertama tadi apa? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illallah. Antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Jadi awali dengan pujian tadi jamaah.
Kita ulangi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi Nabi SAW, kata Anas bin Malik, mendengar ada orang yang berdoa. Sebelum berdoa dia memuji Allah Ta'ala dengan pujian tadi, yang 6 tadi kita sebutkan tadi. Apa kata Nabi SAW? Laqad da'allaha bismihil azim. Dia telah minta Allah Ta'ala, dia telah berdoa kepada Allah Ta'ala menggunakan namanya yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang kalau Allah Ta'ala, seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama tersebut akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi u'tiya. Dan kalau Allah Ta'ala diminta, maka Allah Ta'ala akan apa? Memberi. Ini diantara redaksi memuji Allah Ta'ala sebelum apa? Berdoa. Kemudian setelah memuji Allah Ta'ala, bersolawat. Setelah memuji Allah Ta'ala, bersolawat. Solawat yang paling afdol nanti kita akan bahas di hadis setelahnya. Intinya solawat yang kita baca di dalam apa? Tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhirnya. Kata Nabi SAW, kullu du'ain mahjubun. Semua doa itu mahjub. Mahjub itu artinya tertahan. Setiap doa yang kita panjatkan itu tertahan di antara langit dan bumi. Mahjubun. Hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai seseorang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Tabrani dinilai sahih di ghairi. Hadis sahih di ghairi. Jadi doa yang kita panjatkan ini jamaah tertahan. Kata para ulama antara langit dan bumi. Kapan dikabulkan? Ketika doa tersebut diawali dengan apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa jadi jamaah, selama ini kita doa ini dan itu belum dikabulkan, bisa jadi karena kita tidak apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini jamaah intinya menganjurkan di antara adab berdoa sebelum doa ngapain? Memuji. Apa pujian tadi? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baru kemudian bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhirnya. Di antara adab yang lain jamaah adalah beristighfar. Jadi sebelum minta sama Allah, kita minta agar Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Karena semakin soleh seseorang, semakin sedikit dosanya, semakin doanya apa? Mustajab. Makanya Nabi Sulaiman ketika minta kepada Allah permintaan, diawali dengan minta ampun dulu. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada selainku. Anugerah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, anugerah kerajaan yang tidak diberikan kecuali kepada siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebelum minta itu kerajaan yang tidak Allah Ta'ala berikan kecuali kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengawalinya dengan apa? Istighfar. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi kalau kita ringkas jamaah, pertama tadi apa? Memuji, baru sholawat, baru minta ampun, baru kemudian minta terserah minta kita kebaikan dunia dan akhirat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua jamaah adalah waktu-waktu bersolawat. Kapan sih kita bersolawat? Sebagian orang menganggap bahwasannya kita ini malas bersolawat, nggak senang apa? Solawat. Padahal jamaah insya Allah kita akan senantiasa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Allah Taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Pertanyaannya, kapan seorang bersolawat? Yang pertama mutlak, kapanpun dia memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik motor, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 10 menit bisa berapa sholawat itu jemaah? Banyak sekali. Satu sholawat diganjar berapa? 10 sholawat. 10 pahala. 10 ditinggikan derajat. 10 dihapuskan dosa. Banyak sekali. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Tambah wa sallim jamaah. Karena perintahnya sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi gabungkan antara apa? Salat dan
salam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini kalau pengen pendek. Kalau pengen panjang nanti di hadis berikutnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan ada 41 momen seseorang bersolawat. 41 kesempatan seseorang maaf tadi yang pertama tadi apa? Mutlak, kapan saja. Yang kedua adalah muqayyad. Ada momen tertentu seseorang bersolawat. Ada berapa tadi? 41. Saya akan sebutkan sebagian saja. Yang pertama adalah ketika masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar dari masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Kemudian ketika disebut nama Nabi Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang disebut namaku tapi dia tidak mau bersolawat. Jasanya sudah banyak kepada dia, namun dengar Nabi Muhammad dia tidak mau bersolawat. Di antaranya adalah ketika mendengar azan. Jadi antara ada mendengar azan jamaah, setelahnya adalah bersolawat. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Pertanyaannya, lafadznya atau caranya? Lafadznya, bukan caranya. Kalau caranya ngebor semua jamaah. Muadzinnya Allahu Akbar. Makmumnya juga apa? Jamaah juga Allahu Akbar. Jadi seperti yang diucapkan, bukan seperti apanya? Caranya, tapi seperti apanya? Lafadznya. Kecuali hayy alataini. Kecuali hayy ala shalah sama hayy alal falah. Faqulu misla ma yaqul, tsumma shallu alayya. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Jadi habis adzan jawab, kemudian solawat, kemudian baca Allahumma rabb hadhihi da'watid tamah. Di antaranya adalah zikir pagi petang. Jadi di antara rangkaian zikir pagi petang adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari di 10 kali, di sore hari 10 kali, dia akan mendapat syafaatku kelak di hari kiamat. Di antaranya adalah ketika hendak berdoa. Tadi kita sebutkan, di antaranya adalah ketika tasyahud, di antaranya ketika apa jamaah? Salat jenazah, dan momen-momen yang sangat banyak sekali, ada 41. Sekarang kita masuki hadis berikutnya. Hadis ketiga. Dari Abu Muhammad Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, dari Abu Muhammad namanya Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberi salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, sudah tahu kami. Maka bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada beberapa redaksi Allahumma salli ala apa? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Beberapa redaksi beda-beda jamaah. Namun intinya sama. Kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim. Dan ayat lain kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad.
kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau Maha Hamid, Maha termuji, Maha terpuji, Majid, Maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, redaksi sholawat ini jamaah dikenal dengan sholawat apa? Ibrahimiyah. Kenapa dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah? Karena di situ disebut nama siapa? Nabi Ibrahim. Dan ini adalah lafaz sholawat yang paling afdol. Lafaz sholawat yang paling afdol. Sholawat itu doa jamaah. Sholawat itu doa. Secara asal, seseorang boleh bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi dari dia sendiri, boleh. Secara asal, seseorang boleh bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi dari dia. Karena solawat itu apa? Doa. Kita boleh berdoa dengan apa? Redaksi kita. Selama di dalamnya tidak ada pelanggaran syar'i. Selama di dalamnya tidak ada pengkultusan, meninggikan Nabi hulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada lafaz-lafaz yang melanggar syar'i, tidak apa-apa. Makanya ada alaihi salatu wassalam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, boleh. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, boleh. Jadi jamaah, intinya sholawat itu doa. Yang namanya doa boleh dengan redaksi selain redaksi yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita boleh berdoa dengan selain doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama apa tadi jamaah? Tidak ada unsur pelanggaran syariah. Dan banyak jamaah dan banyak sholawat yang di dalamnya ada unsur pelanggaran syariat. Banyak sekali. Ustaz, saya nggak tahu mana yang ada pelanggaran. Ya bisa bahasa Arab Ustaz. Ya udah, kalau nggak bisa, baca ini. Fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bahasa Arabnya fasih enggak jamaah? Bisa enggak mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa enggak? Bersama dengan itu jamaah, mereka tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara bersolawat? Padahal mereka orang Arab, bisa mereka bersolawat, namun mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana redaksi sholawat. Kalau para sahabatnya bertanya, kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah selayaknya bagi kita jamaah untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas jamaah ya? Sholawat itu apa? Doa. Boleh nggak pakai redaksi dari kita? Boleh. Tapi selama tidak ada apa? Pelanggaran. Yang paling selamat kalau kita nggak tahu bahasa Arab, yang paling selamat ini apa yang kita baca dalam tasyahud kita jamaah. Ini sholawat yang paling afdol. Saya bawakan apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, wa akmalu ma yusalli alaihi bihi wa yusalli ilaihi wa yasilu ilaihi hiya salatul ibrahimiyah. Sholawat yang paling sempurna, yang paling kamal adalah sholawat Ibrahimiyah. Kama 'allamahu ummatahu, sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya, an yusallu alaihi, agar mereka bersolawat kepadanya. Fala salata alaihi akmal minha, tidak ada salawat yang lebih sempurna melebihi salawat apa? Ibrahimiyah. Bagaimana tidak jamaah? Di situ itu adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebaik-baik apapun seorang merangkai kata dalam muji Nabi SAW, tidak ada yang lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa in tahadzala qal mutahadzalibun, walaupun sebagian orang merasa lebih pintar dari Nabi SAW dalam merangkai redaksi salawat. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita akan sedikit membahas makna yang terkandung di dalam sholawat Ibrahimiyah jamaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat. Apa tadi sholawat tadi? Pujian. Bisa juga bermakna tadi apa? Rahmat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah pujian kepada Nabi Muhammad. Atau ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad jamaah? Keluarga Nabi Muhammad adalah azwajuhu, istrinya. Siapa jamaah? Khadijah. Kemudian Khadijah meninggal, menikah dengan Saudah atau Aisyah. Aisyah dulu akad. Baru kemudian
Sauda. Karena ketika Khadijah meninggal, datang seorang wanita, "Wahai Nabi, kamu pengen nikah enggak?" Janda silahkan, perawan silahkan. Nabi bertanya, yang janda siapa, yang perawan siapa? Dijawab, yang janda siapa? Sauda, yang perawan Aisyah. Nabi SAW nikah dengan Aisyah, namun belum tinggal serumah, baru akad saja, baru satu nikah dengan Sauda, bernikah dengan Hafsah, baru dengan Ummu Salamah, dengan Zainab bin Jahash, dan seterusnya. Ini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Masih ada Ustaz? Masih ada. Jadi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka masih ada. Dan kewajiban kita jamaah adalah menghormati, memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengkultuskan. Tanpa mengkultuskan. Jadi menghormati keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengkultuskan dan mengikuti apa yang sesuai dengan mengikuti apa yang sesuai yang diajarkan oleh kakek mereka siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita menghormati para keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, mereka berpendapat, dari Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, berpendapat bahwasanya keluarga Nabi itu adalah pengikutnya. Jadi keluarga Nabi itu semua pengikutnya. Jadi siapa yang mengikuti Nabi, walaupun dia Jawa asli, tetap dia adalah siapa? Keluarga Nabi. Selama dia pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kita walaupun orang Jawa, kalau pakai pendapat yang kedua ini termasuk siapa? Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah, keluarga itu bisa jadi istri atau keturunan Hashim dan siapa tadi? Al-Muttalib. Ada juga yang berpendapat keluarga adalah siapa? Pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah limpahkan rahmat pujian kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim jamaah itu banyak sekali. Keluarga Nabi Ibrahim itu banyak sekali. Masuk di dalamnya siapa? Nabi Muhammad. Masuk di dalamnya Nabi Muhammad. Jadi di awal kita bersolat secara khusus Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian di pertengahan kita bersolat secara umum. Dan keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Ibrahim masuk di dalam siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi salat Ibrahim itu luar biasa jamaah. Kita bersolat Nabi dua kali. Pertama secara khusus, kedua secara umum. Secara khusus pada Allahumma sholli ala Muhammad, secara umum wa ala ali Ibrahim. Karena termasuk keluarga Nabi Ibrahim adalah siapa jamaah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua Nabi yang disebut dalam Al-Quran jamaah itu semuanya dari keluarga Nabi Ibrahim kecuali 8. Selain 8 ini semuanya dari keluarga Nabi Ibrahim. Wa jamul anbiya alladzi ja'u min ba'di hum min naslihi min tariqi Ishaq wa Yaqub. Semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim, dari jalannya Ishaq dan Yakub, kecuali satu, Nabi Muhammad. Itu dari jalurnya siapa? Ismail. Jadi keluarga Nabi Ibrahim itu sangatlah banyak. Nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama. Saya akan jadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Nabi Ibrahim ketika diangkat menjadi pemimpin, dia menjadi Nabi, Nabi Ibrahim minta keluarganya juga. Gimana ayatnya jemaah? Inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, begitu pula keturunanku ya Allah. Keturunanku juga jadikan mereka sebagai pemimpin. Jadikan mereka sebagai para nabi, dan Allah Ta'ala kabulkan jamaah. Dari Nabi Ibrahim lahirlah para siapa? Para nabi. Dari sinilah jamaah Nabi Ibrahim dikenal dengan siapa? Bapaknya para nabi. Kemudian wabarik. Apa makna dari wabarik? Wabarik adalah dawamul khair wa tada'ufuhu. Wabarik adalah dawamul khair, langgengnya kebaikan dan berlipat-lipatnya kebaikan. Jadi ketika kita minta kepada Nabi SAW, minta kepada Allah Azza wa Jalla, wabarik ala Muhammad, berikanlah kebaikan, berkatilah Nabi Muhammad, itu kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad kebaikan yang melimpah plus apa? Dawam, senantiasa.
Ini makna ringkas dari sholawat Ibrahimiyah jamaah, yang intinya adalah ini sholawat terbaik. Di antara alasannya adalah satu, diajarkan oleh Nabi. Kedua, kita bersolawat kepada Nabi di dalam sholawat ini sebanyak berapa kali? 2 kali. Yang pertama secara khusus, yang kedua secara umum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.